Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memujinya. Allah kuatkan iman yang ada di dalam dada kita min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam keharibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bagus akhlaknya, manusia yang paling pemurah hatinya, manusia yang paling pemaaf. Siapa lagi kalau tidak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kerunduan ini akan menjumpakan kita nanti pada naungan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat pecinta dakwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Lubab atau Lubabul Hadis pada kemuliaan bersolawat. Minggu yang lalu kita sudah membahas tiga kemuliaan yang didapatkan, tiga keutamaan yang didapatkan oleh orang yang rajin bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah langsung membalas solawatnya. Yang kedua, dia tidak akan mati kecuali Allah sudah sediakan surga kepadanya. Yang ketiga, api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Lalu hari ini kita membahas yang keempat. Apa keutamaan yang keempat? Orang bahwa bersolawat itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lupa dia bersolawat kepada Nabi, maka sungguh dia sudah lupa jalan menuju surga. Dan sebetulnya dan sebenarnya surga itulah kampung halamannya. Kita pulang kampung ke kampung kita hanya kampung biasa, hanya sesaat. Tapi yang paling lama nanti pada akhirnya kita pulang kampung. Mana kampung kita dulu? Kampung kita dulu oleh atuk nenek kita di surga. Di surga Nabi Adam dan Hawa, mereka dulu diciptakan di surga. Kita nanti akan balik kampung ke sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqul jannah. Man nasiya, siapa yang lupa bersolawat kepadaku, faqad akhta'a tariqul jannah, maka dia sesungguhnya sudah lupa jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melupakan jalan ke surga itu sesungguhnya tak elok, tak bagus. Maka sesungguhnya setiap detak daripada jantung kita, setiap hembusan dari napas kita, kita tak boleh melupakan jalan kepada surga, karena itulah jalan menuju kampung halaman kita. Salawat adalah jalan menuju kampung halaman kita, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin masuk surga, maka selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kelima? Ternyata ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semulia-mulia manusia yang ada di atas dunia ini ternyata adalah orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tenang, betapa senang, betapa bahagia kita melihat orang yang berjabatan tinggi, artis yang datang dari ibu kota. Kita lihat mereka mulia, kita anggap mereka mulia, tapi tidak ada satu jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mulia di atas dunia karena jabatan atau apapun, populer apapun, tapi ada satu jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu mulia kalau dia sering mengucapkan salawat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bil jannah, semulia-mulia manusia nanti di surga, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak mengucapkan salawat di atas dunia, itulah nanti yang paling mulia. Allah muliakan derajatnya, Allah tinggikan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang keenam? Orang yang bersalawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan air yang bisa memadamkan api, maka salawat ini penghapus dosa yang sangat luar biasa. Kalau ada air Bapak Ibu, ini sebelah kiri api yang menyala, api yang bergejolak ini bisa padam kalau dimasukkan air kepada apinya. Dosa yang bergejolak yang banyak kalau dibarengi dengan istighfar dan terutama salawat ini, maka dosa itu bisa akan terhapus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatukum, salawat kalian, salawatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alayya, yang diucapkan kepadaku, tamhu dzunubakum, tamhu dzunubakum, salawat itu akan menghapuskan dosa-dosa kamu, kama yamhul ma, sebagaimana api itu memadamkan an-nar, api. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah boleh jujur, nikmat Allah yang sudah kita makan bagaikan ikan di dalam air, bagaikan ikan di lautan, banyak sudah nikmat Allah yang sudah kita makan. Tapi andaikan kita jujur, dosa kita, kealpaan kita kepada Allah, salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin bagaikan bintang yang ada di langit. Banyak sungguh kesalahan dan dosa yang kita lakukan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan dosa kita melalui sholawat yang banyak yang kita ucapkan di atas dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dijadikan kita sebagai manusia, semulia-mulia manusia di dunia dan di akhirat, terutama di surga. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menempuh jalan kepada surga melalui sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.